Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Pada hari ini Senin 9 Desember 2024 akan dilaksanakan sidang cerai talak dengan nomor perkara 1234 garis miring PDP-G garis miring 2024 garis miring PASKH antara Muhammad Syahrul Mumtaz bin Karyanto sebagai pemohon melawan Aprilia Amawati binti Didi Hartanto sebagai pemohon. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari ini Senin 9 Desember 2024 dengan nomor perkara 1234 garis miring PDT.G garis miring 2024 garis miring PASKH tentang cerai talak antara Muhammad Syahrul Mumtaz bin Karyanto sebagai pemohon dan Aprilia Almawati binti Didi Hartanto sebagai pemohon. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pemohon atas nama Muhammad Syahrul bin Karyanto, alamat Jalan Menarik nomor 56, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Bumbuharjo, Kota Yogyakarta, dan termohon Aprilia Almawati binti Didi Karyanto, alamat Jalan Samantiani, Mahkamah Haji Sukoharjo, dan atau kuasa hukumnya dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Saudara pemohon dan pemohon, apakah sudah siap dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan hari ini? Bagaimana termohon dalam keadaan sehat dan dalam persidangan hari ini? Sehat yang mulia dan saya siap mengikuti persidangan. Selanjutnya kepada saudara pemohon, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapat saudara tunjukkan identitas saudara. Baik, saya akan bertanya kepada saudara pemohon terlebih dahulu. Benar saudara bernama Muhammad Syahrul Mumtaz bin Karyanto? Benar umur Anda 34 tahun? Benar yang mulia. Tempat tanggal lahir? Sleman 20 Desember 1990. Pekerjaan saudara? Anak pengusaha. Alamat? Alamat Jalan Menarik nomor 56, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Bumbuharjo, Kota Yogyakarta yang mulia. Agamanya Islam, kan? Benar. Selanjutnya kepada saudari pemohon, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya menanyakan identitas saudari. Bisa ditunjukkan? Nama lengkap saudari? Aprilia Almawati binti Didi Hartanto yang mulia. Berapa umur saudari? 32 tahun yang mulia. Di mana alamatnya? Jalan Samantiani, Mahkamah Haji Sukoharjo yang mulia. Apa pekerjaan saudari? Guru yang mulia. Apa agama saudari? Islam yang mulia. Baiklah, kalau begitu, saudara pemohon dan saudari pemohon, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu. Dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Dan hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai talak antara saudara Muhammad Syahrul Mumtaz bin Karyanto sebagai pemohon dan saudari Aprilia Almawati binti Didi Hartanto sebagai termohon. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara pemohon dan termohon bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Dan mengapa demikian? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur, dan apa yang selama ini diceritakan akan lenyap ibarat mimpi
yang semu. Dan alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga, mari kita selesaikan secara kekeluargaan. Dan sebab itu berdamailah, karena Allah SWT sebagaimana janji suci yang telah kalian ikrarkan dulu di hadapan penghulu, dan Allah SWT akan melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Silakan bagi anggota 1 untuk melakukan perdamaian kepada para pihak. Terima kasih yang mulia, saudara pemohon dan pemohon. Baik, untuk itu sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2019, majelis masih memberikan kesempatan kepada saudara pemohon dan termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini. Untuk itu, saya memberikan pilihan kepada saudara untuk memilih mediator, membawa mediator sendiri atau mau saya pilihkan atau saya tunjukkan. Pemohon, yang bagian mana? Ya, yang mulia, saya setuju untuk memilihkan saja. Baik, kalau begitu karena usaha damai bagi kedua belah pihak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu selama 1 minggu dari sekarang, dan menunjuk saudara Muhammad Saddam SHMH sebagai hakim mediator dalam perkara nomor perkara 1234 PDT.G 2024 PA SKH untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi. Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan tanggal berapa penunjukan? Senin 16 Desember 2024. Apakah mendapat persidangan lain dari itu? Tidak ada yang mulia. Baiklah, untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 16 Desember 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan. Tanpa surat panggilan, dan kami menyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai juga nomor register perkara nomor perkara 1234 PDT.G 2024 PA SKH ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang perkara perdata cerai talak nomor register perkara 1234 PDT.G 2024 PA SKH pada hari Senin 9 Desember 2024 menyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saddam. Bisa memanggil saya dengan kata. Sebelum masuk pada proses mediasi, maka sebelumnya saya akan mempersilakan kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan Bapak Ibu, siapa yang akan lebih dahulu untuk memperkenalkan diri? Terima kasih Pak Mediator, nama saya Muhammad Saddam sebagai Kepala Lembaga. Baik, selanjutnya dari pihak termohon untuk memperkenalkan diri, saya silakan. Terima kasih Pak Mediator, nama saya Afridia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan kata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini, yaitu pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. Kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Keempat, tidak merokok. Kelima, tidak menggunakan handphone. Yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap kata tertib tersebut? Sebelum kita mulai, izinkan saya menjelaskan bahwa tujuan dari mediasi ini adalah mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Harap kita sesuai dengan berdiskusi dengan tenang dan saling menghormati. Apakah Bapak Ibu siap untuk mulai? Baik, mari kita mulai. Bapak Darul sebagai pemohon, silakan sampaikan permasalahan yang Bapak rasakan dalam hubungan ini. Terima kasih Pak Saddam. Selama beberapa tahun terakhir
bisa menerima kondisi perekonomian saat ini karena perusahaan yang sedang saya jalankan mengalami pahit. Saya juga ingin menegaskan bahwa saya sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pernikahan ini. Saya merasa dengan hati setelah mengetahui istri saya berselingkuh. Baik, Bapak Sarul, sekarang Ibu Aprilia, apa tanggapan Anda terhadap pernyataan Bapak Sarul? Saya salah, tapi saya juga ingin Pak Syahrul tahu bahwa saya merasa tertekan selama ini. Karena saya berharap dia terima saran dan tidak memperhatikan saya. Terima kasih atas keterbukaan Anda berdua. Apakah benar bahwa Bapak Syahrul yang meminta Ibu Aprilia kembali ke rumah orang tuanya? Ya Pak. Ya Pak, saat itu kami sering bertengkar dan saya pikir itu solusi sementara agar kami tidak terus bertengkar. Tapi saya tidak menyangka situasi menjadi seperti ini. Tapi setelah saya menerima orang tua, Pak Syahrul tidak pernah berusaha untuk dengan kami. Malah saya semakin tidak diperhatikan lagi. Baik, saya memahami situasi ini cukup kompleks. Namun mari kita fokus pada solusi. Apakah benar setelah bangkrut Anda merasa lebih emosional? Ya, saya akui saya stres perusahaan itu hasil kerja keras bertahun-tahun dan kehilangan perusahaan itu membuat saya terpukul. Tapi itu tidak membenarkan apa yang dia lakukan. Saya tidak bermaksud menyalahkan Pak Syahrul, tapi saya merasa kesepian. Saya berhubungan, tapi justru tidak mendapatkannya dari suami saya. Baik, jika demikian, ini situasi yang sulit bagi kalian berdua. Pak Syahrul, Ibu Aprilia, apakah masih ada niat untuk memperbaiki hubungan ini? Atau keputusan cerai sudah bulat? Saya sudah memutuskan kata jatuh. Pertanyaan saya hancur dan saya tidak yakin bisa mulai ini lagi. Kalau itu keputusan Pak Syahrul, saya terima. Tapi saya berharap proses ini berjalan baik tanpa saling menyakiti. Baik, ini akan sedikit mempermudah proses. Apakah ada aset yang perlu dibagi-bagi? Kami punya rumah, tapi karena perusahaan bilang bangkrut dan keuangan tidak stabil, maka rumah tersebut akan saya jual untuk satu lebih. Saya setuju dengan Pak Syahrul. Baik, saya dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan prosesnya sebagai yang berlaku. Saya harap setelah mediasi ini hubungan Anda berdua tetap terjaga baik. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan sebelum kita ini? Baik, karena mediasi sudah berhasil, nanti hasilnya akan kita sampaikan ke majelis hakim. Silakan tanda tangan berita acara mediasi ini. Baik, mediasi selesai. Semoga keputusan ini membawa yang terbaik bagi Anda dan keluarga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan pengadilan negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak nomor perkara 1234/PDD/2024/PSKH antara pihak pemohon Muhammad Karul Muntas bin Karyanto melawan termohon Aprilia Almawati binti Hartanto pada hari Senin 16 Desember 2024. Baik, sidang perkara 1234/PDD/2024/PASKH tentang cerai talak antara Muhammad Syahrul Muntas bin Karyanto sebagai pemohon dan Aprilia Almawati binti Hartanto sebagai termohon dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim pada sidang hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara sekalian, namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Dan untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat permohonan pemohon yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sukoharjo. Untuk saudara termohon, apakah sudah menerima salinan surat permohonan pemohon? Dan bagaimana dengan hasil mediasinya? Untuk saudara termohon, ada yang ingin disampaikan? Tidak ya,
sudah membaca. Baik. Untuk saudara pemohon, bagaimana ada tanggapan? Sudah yang sudah cukup, mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan ke pembacaan jawaban ini. Baik. Sidang dilanjutkan dengan pembuktian, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan. Tanggal berapa, Panitra? Senin 23 Desember 2024, Majelis. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Majelis. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang perkara perdata cerai kalah nomor register perkara 1234/2024/PSKH pada hari Senin 16 Desember 2024 nyatakan selesai. Sidang lanjutan pengadilan negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai kalah nomor perkara 1234/2024/PSKH antara pihak pemohon Muhammad Syahrul Mumtaz bin Karyanto melawan termohon Aprilia Rahmawati bin Didi Haryanto pada hari Senin 23 Desember 2024. Apakah saudara kuasa hukum pemohon siap melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Dan apakah saudara kuasa hukum termohon siap melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baik, sidang perkara 1234/PDT-G/2024/PA tentang cerai talak antara Muhammad Syahrul Mumtaz bin Karyanto sebagai pemohon dan Aprilia Rahmawati binti Didi Haryanto sebagai termohon dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum termohon? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana dengan kuasa hukum pemohon? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia. Kami juga memohon agar sidang tetap dilanjutkan. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan jawaban termohon. Kepada termohon atau kuasa termohon, apakah jawaban sudah siap? Sudah siap yang mulia. Ya, siapkan. Terima kasih. Untuk jawaban permohonan antara atas nama Aprilia Rahmawati binti Didi Haryanto, pekerjaan guru, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Sukoharjo 25 Agustus 1992, alamat Jalan Selamat Riyadi 354-358, Makang Haji, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Agama Islam. Berdasarkan surat kuasa hukum nomor 0421/PDT-G/2024/PASKH tertanggal 14 November 2024 terlampir dengan ini memberikan kuasa kepada nama Ahmadullah Prakasa SHMH, pekerjaan advokat, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta 13 Juni 1996, alamat kantor Jalan Gendang Widodara DM 09 nomor 22 Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai termohon. Subsidiary 1, memohon putusan yang seadil-adilnya. Kedua, membayar seluruh biaya perkara untuk pemohon. Hormat kami, kuasa hukum termohon Ahmadullah Prakasa SHMH. Baik, apakah pihak pemohon ingin mengajukan replik atas jawaban dari pemohon? Iya yang mulia, saya selaku kuasa hukum dari pemohon akan mengajukan replik dan mempersiapkan pada persidangan selanjutnya. Baik, untuk memberikan kesempatan pemohon atau kuasa pemohon membuat replik, sidang ditunda 7 hari dari sekarang. Baik, maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Panitra? Senin 30 Desember 2024, Majelis. Apa terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Majelis. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 30 Desember 2024 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang perkara perdata cerai kalah nomor perkara 1234/2024/PASKH pada hari Senin 23 Desember 2024 dinyatakan selesai. Sidang lanjutan pengadilan negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai kalah nomor
1234/PDT-2024/2024 antara pihak pemohon Muhammad Syahrul Muntas bin Karyanto melawan termohon Aprilia Almawati binti Didi Hartanto pada hari Senin 30 Desember 2024. Apakah saudara kuasa hukum pemohon siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Dan apakah saudara kuasa hukum termohon siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Baik, sidang perkara 1234/G/2024/PA tentang cerai talak antara Muhammad Syahrul Muntas bin Karyanto sebagai pemohon dan Aprilia Almawati binti Didi Hartanto sebagai termohon dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pada hari ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Bagaimana kuasa hukum termohon selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Dan bagaimana dengan kuasa hukum pemohon? Apakah sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik kepada termohon. Apakah replik sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Ya, silakan. Kepada Majelis Hakim Pemeriksa di Pengadilan Agama Sukoharjo, rapor penggugat nomor perkara nomor 123/PDT-2024/PA-SKH Subdaya memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surakarta 30 Desember 2024. Kuasa hukum Aulia Biruni. Baik, saudara kuasa hukum termohon, apakah saudara juga ingin mengajukan duplik atas replik dari pemohon? Iya Yang Mulia, pihak termohon akan mengajukan duplik. Apakah saudara siap untuk mengajukannya hari ini? Mohon maaf Yang Mulia, kami belum mempersiapkannya. Kami meminta waktu 1 minggu untuk menyusun duplik Yang Mulia. Baik, tergugat diberi waktu 1 minggu untuk membuat duplik. Maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Panitra? Senin 6 Januari 2022. Apa terdapat persidangan lain dari itu? Tidak ada majelis. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 6 Januari 2025 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang perkara perdata cerai talak nomor register perkara 1234/PDT-2024/PA-SKH pada hari Senin 30 Desember 2024 nyatakan selesai. Sidang lanjutan pengadilan negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak nomor perkara 1234/PDT-2024/PA-SKH antara pihak termohon Muhammad Syahrul Muntas bin Karyanto melawan termohon Aprilia Almawati binti Didi Hartanto pada hari Senin 6 Januari 2025. Baik, sidang perkara 1234/PDT-G/2024/PA-SKH tentang cerai talak antara Muhammad Syahrul Muntas bin Karyanto sebagai pemohon dan Aprilia Almawati binti Didi Hartanto sebagai termohon dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pada hari ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan duplik kepada termohon. Apakah duplik sudah siap? Belum Yang sudah siap Yang Mulia. Ya, siapkan. Duplik terbuka. Nomor 001/PDT-G/2024/PA-SKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat atas replik terbuka yang telah disampaikan pada persidangan yang lalu, dengan ini untuk dan atas nama Aprilia Almawati binti Didi Hartanto dalam perkara subsidiar memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukoharjo 6 Januari 2025. Rumah kami kuasa hukum terbuka. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, saudara pemohon, apakah
apakah sudah jelas dengan bukti dari pemohon? Sudah jelas ya mulia. Baik, untuk selanjutnya pemeriksaan berikutnya akan dilakukan agenda sidang pembuktian. Maka sidang akan ditunda. Bagaimana dengan pihak pemohon? Baik majelis, untuk mempersiapkan bukti yang akan kami bawa, kami membutuhkan waktu 1 minggu majelis. Baik, bagaimana dengan pemohon? Baik, Yang Mulia. Baik, maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Panitra? Senin 13 Januari 2025 majelis. Apakah terdapat persidangan lain dari itu? Tidak ada majelis. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 13 Januari 2025 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang perkara perdata cerai talak nomor register perkara 1234 garis miring PDD-3 garis miring 2024 garis miring PASKH pada hari Senin 6 Januari 2025 dinyatakan selesai. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak nomor perkara 1234 garis miring PDD-3 garis miring 2024 garis miring PASKH antara pihak pemohon Muhammad Syahrul Mumtaz bin Karyanto melawan termohon Aprilia Amawati binti Didi Hartanto pada hari Senin 13 Januari 2024. Sidang perkara 1234 garis miring PDD-G garis miring 2024 garis miring PASKH tentang cerai talak antara Muhammad Syahrul Mumtaz bin Karyanto sebagai pemohon dan Aprilia Amawati binti Didi Hartanto sebagai termohon dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pada hari ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Bagi saudara pemohon, apakah dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan mulia dan siap mengikuti persidangan. Selamat pagi saudara termohon, apakah saudara siap dalam keadaan sehat untuk mengikuti jalannya sidang hari ini? Selamat pagi Yang Mulia, saya siap mengikuti persidangan hari ini. Bagaimana dengan kuasa hukum pemohon? Apakah selama 1 minggu ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana dengan kuasa hukum termohon? Apakah selama 1 minggu ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, karena sampai saat ini juga belum tercapai perdamaian, maka dari itu sidang kami lanjut dengan agenda pembuktian. Baik, saudara pemohon dan pemohon, agenda sidang hari ini pembuktian. Untuk kuasa hukum pemohon, apakah saudara sudah mengajukan bukti? Akan mengajukan bukti-bukti? Sudah Yang Mulia. Bukti apa yang akan saudara ajukan? Kami akan mengajukan bukti tentang screenshot tentang percakapan antara termohon dengan laki-laki yang lain sebagai pertanda dengan P1 dan bukti-bukti foto perselingkuhan yang diberikan dengan P2 dan menghadirkan satu orang saksi yang mulia. Lalu bagaimana dengan kuasa hukum termohon? Bukti apa yang akan saudara ajukan? Kami akan mengajukan 2 orang saksi, Yang Mulia. Baik, kalau begitu karena pemohon menghadirkan saksi, maka selanjutnya adalah pemeriksaan saksi. Apakah saksi dari pihak pemohon sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Saksi yang bernama Fitri Amalia. Baik, kepada Panitra untuk memanggil saksi dari pemohon atas nama Fitri Amalia. Baik Yang Mulia, kepada saksi atas nama Fitri Amalia dari pihak pemohon dipersilakan masuk di ruang persidangan. Baik, saudara saksi sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara. Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari, Fitri Amalia Yang Mulia. tempat tanggal lahir dan umur saudari, Kelahiran 15 Maret 1992, umur saya 32 tahun Yang Mulia. agama saudari, pekerjaan dan alamat saudari. Agama saya Islam, saya bekerja di wira swasta dan di sini saya sebagai tetangga Pak Syahrul dan Bu April. Alamat di Jalan Slamet Riyadi, Kopeng, Nadirejo, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Saudari saksi, apakah Anda mengerti untuk apa Anda dipanggil ke persidangan? Ya, saya mengerti Yang Mulia. Saudari saksi, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari saksi bersedia? Bersedia Yang Mulia. Silakan, kepada juru sumpah
dimohon untuk menempatkan diri dan saksi silakan berdiri. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar. Bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Baiklah, silakan duduk. Saudari saksi, saudari telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan jujur yang sebenar-benarnya. Apakah saudari mengerti? Iya, majelis saya mengerti. Baik, saya akan bertanya kepada saudari saksi. Siapa nama suami dari termohon? As, yang mulia. Dan apa hubungan saudari dengan kedua pihak? Dan apakah saudari mengenal pemohon dengan baik? Mengenal yang mulia, beliau adalah suami dari Bu April. Apa yang Anda ketahui tentang pernikahan keduanya? Keduanya telah melakukan pernikahan pada tanggal 21 April 2015 dan selama itu mereka belum mempunyai anak. Ya, sudah cukup dari saya. Silakan hakim anggota 1 jika ada pertanyaan. Ada yang mulia. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan pertanyaannya. Apakah Anda mengetahui tentang permasalahan rumah tangga keduanya? Tentu yang mulia. Saat itu saya mendengar suara teriakan yang keras dari rumah mereka. Syahrul berdiri di depan rumahnya dengan wajah yang merah dan berkata, "April, aku tahu semua tentang perselingkuhanmu." Suasana di sekitar jadi tegang yang mulia. Tetangga-tetangga saya menitip dari balik tirai penasaran dengan apa yang terjadi. Lalu Syahrul, Bu April berkata, "Kau pikir aku tidak?" Pak Syahrul berkata, "Kau pikir aku tidak akan melakukan semua ini? Sungguh menakjubkan." Dan dia keluar dari rumah. Bu April muncul dengan wajah yang pucat. "Syahrul, berburu. Ini bukan seperti yang kamu pikir." Terbata-bata April ngomong kayak gitu. "Aku bisa menjelaskan semuanya, namun Pak Syahrul tambah marah apabila menjelaskan apa, semua sudah jelas. Kau telah menunjukkan kepercayaanku di situ. Saya kaget yang mulia pas tahu kalau Bu April ternyata selingkuh." Apakah kejadian itu merupakan yang pertama kali Anda saksikan? Tidak yang mulia, sebelumnya saya juga sering mendengar mereka bertengkar, tetapi tidak seintens dan sekeras saat dia mengatakan tentang perselingkuhan tersebut. Kepada saudari Fitri, apakah benar saudara pemohon telah pergi dari kediaman mereka berdua dan kembali ke rumah orang tuanya? Kapan kejadian itu? Benar yang mulia, kejadiannya sekitar bulan Juli 2023, namun untuk lengkapnya saya kurang tahu. Baik, kalau begitu saya rasa pertanyaan saya sudah cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada saksi. Saudara saksi silakan mengambil kartu saudari ke depan lalu silakan menilai persidangan. Baik, karena sidang hari ini ada sidang pembuktian, maka saya minta dari pemohon dan termohon untuk mengajukan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Silakan dibawa menuju ke depan. Dari pihak termohon ada bukti-bukti yang mau disajikan kita? Tidak ada mulia. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi silakan berdiri. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan dulu. Saudari saksi, saudari telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan jujur dan sebenarnya. Apakah saudari mengerti? Iya, majelis saya mengerti. Saudari saksi,
Sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudari. Saudari saksi, saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari, Eka Amalia yang mulia. tempat tanggal lahir, Madiun 5 November 1986. Umur saya 38 tahun yang mulia. agama saudari, pekerjaan dan alamat saudari. Agama saya Islam. Saya bekerja sebagai manajer perusahaan dan di sini saya sebagai kakak kandung pemohon. Alamat saya Jalan Brigjen Katamsong, Dukuh, Gamulo, Dalok, RT 1 RW 8, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Saudari saksi, apakah Anda mengerti untuk apa Anda dipanggil di persidangan? Mengerti yang mulia, sebagai saksi untuk sidang perceraian saudara Syahrul dan April. Saudari saksi, saudari telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari, maka saudari wajib memberikan keterangan jujur dan sebenar-benarnya. Apakah saudari mengerti? Ya, saya bersedia. Baik, saya akan bertanya kepada saudari saksi. Siapa nama suami dari termohon? Nama suami dari termohon adalah adik saya, Muhammad Syahrul Mumtaz bin Karyanto yang mulia. Apa hubungan saudara dengan kedua pihak? Apakah saudari saling mengenal pemohon dengan baik? Saya adalah kakak kandung dari saudara pemohon yaitu saudara Syahrul dan April adalah adik ipar saya. Apa yang Anda ketahui tentang pernikahan keduanya? Yang saya ketahui, mereka telah menikah pada bulan April tahun 2012, tanggalnya saya lupa, dan mereka tidak memiliki anak. Ya, sudah cukup dari saya. Silakan nanti anggota dua ada yang ditanyakan. Ada yang mulia. Silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan pertanyaannya. Apakah Anda mengetahui tentang permasalahan rumah tangga keduanya? Ya, mengetahui yang mulia, karena adik saya sering bercerita kepada saya. Bisa dijelaskan bagaimana ceritanya? Rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun. Namun pada bulan April tahun 2023, adik saya sering mengeluh bahwa saudari April jarang menghormati adik saya, malah lebih sering mengecewakan hatinya, dan dia sering bercerita bahwa saudari April sudah tidak sehemat yang dulu lagi. Sikapnya sudah mulai berubah pada adik saya, sehingga dari situ sering terjadi cekcok di antara mereka. Dan adik saya baru mengetahui bahwa jika adik ipar saya punya selingkuhan, sehingga akibat masalah tersebut adik saya memilih pergi dari kediaman mereka bersama. Baik. Kapan saudara pemohon memilih pergi ke rumah orang tuanya? Kejadian itu terjadi pada Juli tahun 2023 dan akhirnya adik saya memilih tinggal dengan rumah orang tua kami. Baik, sudah cukup ya mulia. Bagaimana dengan hakim anggota 1? Apakah ada yang ditanyakan juga kepada saudara saksi? Baik, cukup yang mulia. Baiklah saudari termohon, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Mari sekali. Baik, terima kasih saudari saksi Eka Amalia atas kesaksiannya. Saudari saksi silakan mengambil kartu identitas saudari di meja lalu meninggalkan ruang persidangan. Wanita bisa tolong menghadirkan saksi dari termohon selanjutnya. Kepada saksi dari pihak termohon dipersilakan masuk di ruang persidangan. Saudari saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudari. Saudari saksi, saya akan menanyakan identitas masing-masing terlebih dahulu. Untuk saudari saksi yang pertama, atas nama siapa? Aswardiati yang mulia. Tempat tanggal lahir dan umur saudari? Seragen 12 Agustus 1993, umur saya 31 tahun. Agama saudari, pekerjaan dan alamat.
Agama saya Islam, saya bekerja sebagai wira swasta dan di sini saya sebagai teman termohon. Alamat saya Betono Wisnu, RT 5 RW 10, Kecamatan Kertosuro, Sukoharjo. Saudari saksi, sebelum saudari memberikan keterangan, apakah saudari sedia untuk disumpah terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama saudara? Ya, saya bersedia. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi silakan berdiri. Baik, ikuti kata-kata yang saya ucapkan ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar, keterangan yang benar, tidak lain daripada tidak lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Baik, silakan dulu. Saudari saksi, saudari telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari, maka saudari wajib memberikan keterangan jujur yang sebenar-benarnya. Apakah saudari mengerti? Ya, saya mengerti yang mulia. Anda ini apa hubungannya dengan Saya adalah teman dekat dari Aprilia Rahmawati. Kami telah berteman selama 2 tahun. Baik, saksi, apa yang dapat Anda sampaikan mengenai hubungan antara termohon dan pemohon? Aprilia sering cerita tentang masalah yang dia hadapi dalam pernikahannya dengan Pak Syahrul. Dia merasa suaminya kurang perhatian dan seolah terjebak dalam rutinitasnya sendiri. Komunikasi mereka jadi menurun dan Aprilia merasa suaminya tidak lagi mendengarkan keluhannya. Setiap kali berbincang, dia merasa Pak Syahrul lebih fokus pada masalahnya sendiri, sementara perasaannya diabaikan. Di sisi lain, kondisi keuangan mereka juga makin parah setelah perusahaan tempat Pak Syahrul bekerja bangkrut. Aprilia merasa tertekan dengan beban finansial yang semakin berat, dan dia sering harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketidakmampuan suaminya untuk memberi dukungan finansial bikin Aprilia merasa semakin kesepian dan frustasi, yang akhirnya membuat hubungan mereka semakin terganggu. Apakah Anda mengetahui tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Iya, yang mulia. Beberapa bulan yang lalu, Aprilia pernah cerita ke saya bahwa dia mulai menjalin hubungan dengan orang lain. Dia bilang dia merasa butuh perhatian dan kasih sayang yang selama ini gak dia dapatkan dari Pak Syahrul. Dalam hatinya dia merasa sepi dan kesepian, jadi mencari pelampiasan di luar pernikahannya. Aprilia merasa bahwa hubungan itu bukan dia merasa lebih hidup dan perlu diperhatikan. Meskipun dia tahu ini bukan jalan yang benar, tapi dia merasa terjebak dan butuh sesuatu yang bisa menghibur dirinya. Dia mengharap bisa mendapatkan kembali rasa bahagia yang hilang, walau dia juga merasa khawatir tentang konsekuensi dari keputusannya itu. Baik, terima kasih dari saudari saksi. Untuk saudari saksi yang satunya, saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari? Rakalia, yang mulia. Tempat tanggal lahir dan umur saudari? Terakhir 11 Juni 1992, umur saya 31 tahun, yang mulia. Agama saudari, pekerjaan dan alamat? Agama saya Islam, saya bekerja sebagai wira swasta dan di sini saya sebagai teman termohon. Alamat pekerjaan wira swasta, alamat saya di Berhubung Video nomor 11 Kata Surat. Saudari saksi, sebelum saudari memberikan keterangan seperti saksi sebelumnya, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan percaya saudari. Apakah saudari saksi bersedia? Iya, saya bersedia, yang mulia. Silakan untuk juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi silakan berdiri. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Baik, silakan duduk. Saudari saksi, saudari telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudari mengerti? Ya, yang mulia, saya mengerti. Apakah saudari mengetahui kondisi hubungan antara pemohon dan termohon? Ya, saya tahu, yang mulia. Termohon sering merasa tak puas dengan kondisi ekonomi mereka yang semakin sulit. Ya, merasa beban finansial itu bikin semuanya jadi lebih
dan dia juga menjadi frustasi. Dia berharap suaminya bisa lebih peka dan mencari solusi bersama, tapi sepertinya situasi itu justru malah membuat mereka semakin jauh. Selain itu, termohon juga merasa diabaikan dalam hal kebutuhan emosional. Dia butuh perhatian dan dukungan dari suaminya, tapi seringkali merasa sendiri. Rasanya kayak dia itu harus berjuang sendirian untuk mengatasi semua masalah ini, dan itu bikin dia merasa semakin kesepian. Dia berharap bisa ada perubahan, tapi semuanya terasa berat dan melelahkan. Apakah saudari punya informasi mengenai termohon yang memiliki hubungan dengan pria lain? Tidak, Yang Mulia, saya tidak punya bukti yang mendukung klaim itu. Termohon sebenarnya tidak memiliki hubungan dengan pria lain. Meskipun ada banyak umur yang beredar, dia hanya merasa kesepian dan juga butuh perhatian, bukan mencari kembali. Dia memang sering mengeluh tentang pernikahannya dan merasa diabaikan. Tapi itu bukan berarti dia selingkuh. Termohon ingin suaminya lebih peka dan terbuka, tapi situasi yang ada malah justru membuatnya semakin merasa tertekan. Dia juga berharap bisa memperbaiki hubungan mereka tanpa harus melibatkan orang lain. Bagaimana dengan usaha termohon untuk menjaga hubungan dengan pemohon? Termohon selalu berusaha menjaga hubungan baik meskipun mereka sering bertengkar. Dia tahu bahwa konflik itu wajar dalam sebuah pernikahan, jadi dia berusaha untuk tetap tenang dan juga tidak membawa masalah terlalu jauh. Meskipun ada saat-saat sulit, dia tetap berusaha untuk bersikap positif dan tidak membiarkan pertengkaran merusak hubungan mereka. Dia juga berusaha untuk tetap komunikatif dan mendukung pemohon. Termohon ingin memastikan bahwa pemohon ini merasa didengar dan juga dihargai. Bahkan saat situasi menjadi tegang, dia percaya bahwa dengan saling mendukung dan berbicara terbuka, mereka bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang ada tanpa harus kehilangan ikatan yang sudah terjalin. Terima kasih saudari saksi. Silakan saudari mengambil kartu identitas masing-masing dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Apakah dari pihak pemohon dan termohon keberatan dengan keterangan saksi? Tidak. Baik, karena kuasa hukum pemohon dan termohon tidak merasa keberatan dengan keterangan para saksi, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan dari para pihak. Saya perlu memanggil saudari penggugat dan saudara terduga di sini. Apakah saudara sudah siap menyampaikan kesimpulan saudara atau konklusi selama persidangan atas perkara ini berlangsung? Dari pihak kami siap memberikan kesimpulan dari pihak pemohon ini. Dari kuasa hukum termohon, bagaimana? Sudah siap? Untuk mempersiapkan kesimpulan dari para kuasa hukum, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Pak Minta? Senin 27 Januari 2015. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Mas. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 27 Januari 2025 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang perkara perdata sekali nomor sekali perkara 1 garis miring P garis miring 2024 garis miring keras pada hari Senin 20 Januari 2025 dinyatakan selesai. Sidang lanjutan pengadilan negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai nomor perkara 1 garis miring PDTC 3 garis miring 2024 garis antara pihak pemohon Muhammad yang 2012 bin Karyanto melawan pemohon Aprilia Almarati bin Ili garis miring 27 Januari 2024. Baik, sidang perkara 1234 garis miring PDT-3 garis miring 2024 garis miring PASKH tentang cerai talak antara Muhammad Syahrul Muntas bin Karyanto sebagai pemohon dan Aprilia Almawati binti Didi Karyanto sebagai termohon dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pada hari ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, majelis hakim ingin bertanya kepada para pihak kuasa hukum termohon dan pemohon, apakah upaya perdamaian telah dilakukan selama 1 minggu ini dan apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Mungkin dari pemohon dulu. Dari kami
tidak melakukan upaya tersebut, tapi kami menemukan dalam bentuk untuk itu kami memohon agar sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana dengan pihak termohon? Saya juga memohon agar sidang tetap dilanjutkan yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan agenda sidang hari ini, yaitu penyampaian kesimpulan dari kedua pihak kuasa hukum pemohon dan termohon. Bagaimana dengan saudara pemohon? Apakah sudah siap untuk menyampaikan kesimpulannya? Siap yang mulia. Saya akan memberikan berkas kesimpulan yang dari pemohon. Bagaimana dengan saudara termohon? Apakah saudara juga sudah siap untuk menyampaikan kesimpulannya? Siap yang mulia. Saya juga akan memberikan kesimpulan. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Karena pemohon dan termohon sudah memberikan kesimpulannya, maka dari itu majelis hakim akan melakukan musyawarah majelis untuk memberikan keputusan. Maka sidang hari ini kami nyatakan ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 3 Februari 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan para pihak diperintahkan untuk hadir dalam persidangan ini pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa dipanggil kembali. Dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata Islam cerai gugat dengan nomor perkara 1234-P-2024-PA-SKH ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Sidang lanjutan pengadilan negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak dan perceraian 1234/9 Muhammad Syahrul Muntas bin Karyanto melawan termohon Aprilia Mawati binti Prihantanto pada hari Senin 27 Januari 2025. Baik, sidang perkara 1234-PDT-2024-PA-SKH tentang cerai talak antara Muhammad Syahrul Muntas bin Karyanto sebagai pemohon dan Aprilia Amawati binti Prihantanto sebagai termohon dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pada hari ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Untuk saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Baik, untuk saudara termohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan yang mulia. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Putusan nomor 1234-PDT-G-2024-PA-SKH. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh Muhammad Syahrul Muntas bin Karyanto, tempat tanggal lahir Sleman 20 Desember 1990, umur 34 tahun, pekerja pengusaha, beralamat di Jalan Kenali nomor 56, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Agama Islam. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2024. Biruni advokat berkantor di Jalan Slamet Yadi nomor 220 Gempol Madirejo, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 47163 disebut sebagai pemohon melawan
Aprilia Almawati binti Didi Hartanto, umur 32 tahun, Jalan Slamet Riyadi 354-358, Makam Haji Sukoharjo, pekerjaan guru agama Islam. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2024, Arfandullah SHMH beralamat Jalan Sido Bali nomor 16A, Mujamuju, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta 55165 disebut sebagai termohon. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama tahun dengan nomor 1234-G-2024-PASKH tanggal 9 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memberi izin kepada pemohon Muhammad Syahrul Mumtaz bin Karyanto untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon Aprilia Almawati binti Didi Hartanto di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo. 3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa A. Nafkah selama masa iddah sejumlah 3 juta rupiah di setiap bulannya. B. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 750.000 rupiah. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Oleh kami, saya Rizal Fazari SHMH sebagai Ketua Majelis, yang Tinida Amalia Kansa SHMH dan Faiz Muizuddin Haidar SHMH masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Biruni SHMH sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua Majelis Rizal Fazari SHMH, Hakim anggota Tinida Amalia Kansa SHMH dan Hakim anggota Faiz Muizuddin SHMH. Baik, demikian putusan Majelis Hakim diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada pihak termohon, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Baik, dengan kuasa hukum pemohon, apakah mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti, ya mulia. Sidang Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 1234-PDT-G-2024-PASKH tentang cerai talak antara Muhammad Syahrul Mumtaz bin Karyanto sebagai pemohon dan Aprilia Almawati binti Didi Hartanto sebagai termohon pada hari ini Senin 27 Januari 2024 dengan ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Para saksi kuasa hukum serta pengunjung persidangan diperkenankan untuk meninggalkan ruang persidangan.